Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ikan guys. Kang Ikan itu kita bikin video kali ini. Pertama saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman Kang Ikan semuanya, subscriber yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe channel ini guys, karena channel ini akan selalu bahas tentang dunia perikanan guys. Jadi Kang Ikan saat ini itu kegiatannya masih di dunia perikanan dan kita masih melakukan ekspor-ekspor komoditas perikanan. Akan tetapi ada kendala untuk saat ini, harga ikan itu terlalu murah guys. Jadi Kang Ikan coba berinovasi dengan produk-produk perikanan yang lain, karena untuk saat ini guys, ini topiknya yang lagi hangat sekali guys. Harga ikan itu lagi anjlok, kemudian anjloknya itu nggak kira-kira guys, sampai jungkir balik lah istilahnya guys. Kalian coba bayangin harga ikan layang itu di Juwana, kalau kalian tahu itu sampai 5.000 sampai 6.000 guys. Makanya sempat viral juga ya kemarin ya, itu di orang-orang di paguyuban orang Juwana itu sampai bagi-bagi ikan gratis untuk masyarakat. Itu bukan karena apa guys, itu kita posisinya adalah overstock ya, overstock. Mereka kesulitan cari posturin, mereka kesulitan menjual ikannya. Tapi saya apresiasi untuk paguyuban paguyuban orang-orang di Rembang sana untuk membagikan ikan ke masyarakat. Itu saya sangat apresiasi sekali. Itu saya berterima kasih sekali. Kemudian ini kan isunya juga lagi bagus-bagusnya terkait stunting guys ya. Ini kita bahas perikanan itu pasti nyambung dengan isu stunting yang kemarin sempat viral ya. Jadi isu stunting ini kan kita namanya ikan itu pasti mengandung banyak protein dan gizi. Itu kalau misalkan untuk ibu hamil itu sangat bagus sekali guys. Itu sangat dianjurkan guys. Karena pertama ikan itu sebenarnya murah dan tinggi nilai gizinya. Akan tetapi balik lagi kendala saat ini adalah tidak semua orang bisa mengakses untuk beli ikan di Indonesia. Padahal kita itu sangat dekat dengan laut. Semuanya sangat dekat. Walaupun orang yang di gunung itu menurut saya itu nggak terlalu jauh guys. Karena apa? Ya kita kan pulau-pulau di Indonesia itu rata-rata ini mungkin pengecualian yang di mana, yang di Kalimantan ya, tapi mereka juga ada sungai, karena di sungai itu juga masih ada ikannya guys. Jadi bentuk dari pulau-pulau di Indonesia itu lonjong gitu guys, memanjang. Jadi kita diapit itu dua laut guys ya. Jadi kalau kalian posisinya di tengah-tengah itu nggak terlalu jauh juga untuk menjangkau area pesisir. Nah di situ pasti ada ikannya guys. Kalau dibandingkan sama negara-negara di Amerika sana atau di Eropa, itu mungkin mereka sangat-sangat jauh untuk mencapai pesisir guys. Itu karena pulau mereka itu memang bentuknya adalah nggak memanjang kayak kita kan. Jadi kita itu sangat blessing sekali ya, kita punya laut itu dekat, kemudian harga ikannya juga murah. Kalau kita dibandingkan dengan harga-harga ikan yang di Eropa sana, itu mungkin kita memang nggak akan sanggup beli dengan harga yang mungkin rata-rata di atas 50.000 rupiah guys. Kalau kita rata-rata yang paling murah ya. Nah, ini kenapa Kang Ikan lagi pakai baju warna hitam ya? Ini sebenarnya Kang Ikan lagi nyari yang warna abu-abu guys, karena ini abu-abu ini lagi untuk perikanan kita itu memang lagi abu-abu ya, tapi hitam juga mewakili guys. Kenapa kayak gitu guys? Karena pertama gini, harga ikan itu di pasaran saat ini hancur sehancur-hancurnya gitu kan. Mana spekulan yang biasanya nampung ikan, mana
perusahaan-perusahaan yang biasanya nampung ikan. Mana pembeli yang biasanya nampung? Apa yang terjadi di perikanan Indonesia? Sehingga ikan layang di Indonesia harganya 5.000, 6.000, ikan tongkol 6.000, kemudian ikan kembung 10.000, 12.000. Itu kita hancur sehancur-hancurnya guys. Karena apa? Biasanya nilai tukar nelayan paling rendahnya itu ngikutin harga BBM guys. Ini biasanya ya, ini kebiasaan kita. Jadi harga BBM berapa itulah yang paling rendah. Kemudian balik lagi ke topik. Saat ini itu Indonesia sedang overstock di hasil perikanan guys. Nah sekarang itu kira-kira menurut kalian apa nih guys jalan keluar yang harus kita kerjakan untuk memfiksasi problem ini guys? Karena ini benar-benar sebenarnya kalau dibilang overstock itu kita merupakan sebuah rezeki guys. Rezeki untuk kita semua sebagai umat, itu hasil dari nelayan. Akan tetapi di sisi lainnya, dengan hasil yang melimpah seperti saat ini, seperti yang tadi saya infokan, harga ikan akan anjlok sekali sampai sehancur-hancurnya. Dan itu merupakan suatu tangisan untuk nelayan guys. Karena apa? Nilai tukar dari nelayan kan pasti jatuh juga guys ya. Jadi mungkin bisa kita diskusikan di sini di channel ini. Bagi kalian yang punya saran atau ide atau jalan keluar mungkin yang bisa kalian idekan, bisa kalian sampaikan, itu kalian tulis aja di kolom komentar guys. Karena saya sendiri juga sampai saat ini itu masih berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini. Untuk saat ini kalau Kang Ikan itu masih cari produk lain ya. Di tengah gonjang-ganjingnya harga ikan yang seperti saat ini, Kang Ikan memang nggak berani untuk spekulasi guys. Kang Ikan masih untuk mencari substitusi jenis ikan atau produk perikanan yang baru mungkin ya, yang baru yang mungkin bisa kita tunjukkan ke negara-negara importir bahwa kita mempunyai juga produk seperti ini. Nah, Kang Ikan itu sekarang lagi tertarik untuk mengerjakan kerang-kerangan guys. Jadi yang kerang-kerangan yang modelnya scallop itu Kang Ikan mau endorse atau promosikan ke Amerika ya, karena ternyata di sana itu scallop atau dagingnya itu yang meat, yang putih itu kan satu komoditas yang high end ya kalau di Amerika. Untuk customernya itu saya rasa cukup banyak di sana. Dan ini satu peluang baru buat Indonesia guys. Mungkin belum banyak juga yang kerja, makanya Kang Ikan coba melirik produk scallop itu guys ya. Balik lagi ke masalah isu stunting guys. Ini cuman overview ini ya, karena kemarin sempat ramai guys ini dibicarakan. Ini bener-bener ramai isu stunting, karena ada yang salah sebut stunting itu karena ini ya, nggak usah saya sebutin lah, karena kita nggak bahas politik di sini guys. Jadi isu stunting ini menurut saya pemerintah itu mestinya harus intervensi di sini guys. Kenapa harus intervensi? Pertama, karena kinerja dari pemerintah itu diukur dari nilai tukar nelayan guys. Jadi kinerja pemerintah itu pasti salah satunya KPI-nya mereka adalah meningkatkan nilai tukar nelayan guys. Oleh karena itu pemerintah mestinya, ini momentum buat pemerintah guys sebenarnya ya, untuk intervensi bagaimana caranya menyerap semua hasil perikanan agar semuanya bisa didistribusikan ke gunung misalkan ke kota. Itu bagaimana caranya? Kalau dulu itu guys ada program namanya Gemar Makan Ikan ya.
guys. Sekarang ganti menteri, ganti presiden, kemudian programnya hilang. Saya nggak tahu ya itu masih dikerjakan atau tidak, tapi menurut saya Gemar Makan Ikan itu sangat bagus guys. Karena kembali ke branding atau ke konsep, bagaimana caranya orang atau masyarakat kita itu bisa mau makan ikan, itu kan pasti ada brandingnya guys. Jadi kalau dari Kang Ikan sendiri, itu Kang Ikan sempat bikin presentasi, sempat bikin analisa bagaimana caranya kita mendistribusikan ikan-ikan ini guys, dari hasil nelayan itu sampai ke gunung ya. Itu namanya ikan pesisir naik ke gunung, ikan pesisir masuk mall gitu kan, misalkan kayak gitu guys. Jadi kenapa pemerintah harus intervensi di sini? Karena pertama, pemerintah bisa membuatkan regulasi atau aturan. Kan kita di desa itu punya namanya BUMDes ya, dana desa ya, itu sepertinya nilainya bisa 1 M lah, itu satu desa guys. Itu kan dengan regulasinya pemerintah itu mungkin nanti KKP membuat permen kemudian diserahkan ke para gubernur, para gubernur juga diserahkan ke bupati. Jadi tetap ada birokrasi sampai ke tujuan akhirnya itu ke BUMDes. Jadi di BUMDes itu mereka bolehlah menggunakan dananya itu untuk pembelian freezer guys, untuk pembelian freezer, kemudian pembelian ikan, daripada semua dana desa rata-rata digunakan untuk pembangunan yang nggak produktif ya. Bukan nggak produktif sih namanya, tapi pembangunan seperti jalan itu apa sih namanya guys? Pembangunan jalan itu kan cuma sekali bangun kemudian sudah, dia nggak ada feedbacknya untuk apa namanya berikutnya, nggak ada kontinuitasnya untuk berikutnya guys. Kalau misalkan kita belikan freezer kemudian kita belanjakan ikan juga, itu pasti ada nilai tambahnya terus menerus guys. Jadi karena nanti masyarakat di desa itu ya, itu kan harus beli ikan dari situ. Kemudian ikannya tetap harus kita segar ya. Nanti kita pilihlah, misalkan ada satu perusahaan yang sudah memenuhi kriteria ikannya bagus-bagus, kemudian harganya juga murah. Itu yang pemerintah harus tunjuk, kemudian kita distribusikan ke BUMDes di seluruh Indonesia itu guys. Itu saya yakin nilai tukar nelayan kita itu pasti akan meningkat guys. Karena pertama, kalau sudah terbentuk Gemar Makan Ikan yang sampai masuk ke desa, sampai masuk mall, itu otomatis semua ikan bisa terserap. Kemudian ketika nanti serapannya sudah bagus, kita bisa jual mahal ke luar negeri guys. Karena apa? Ketika kebutuhan lokal kita sudah kurang-kurang nih, misalkan kita bicara kurang-kurang nih, kemudian ada bayar dari luar negeri yang minta ikan yang sama dengan yang kita butuhkan, otomatis kan kita bisa jual lebih mahal guys. Karena harga normalnya, harga takarannya di Indonesia harganya sekian, kita bisa tawarkan lebih tinggi lagi karena budget kita di Indonesia sekian gitu. Kenapa ini sangat bisa membantu guys? Karena balik lagi ke isu stunting tadi ya, ini saya benar-benar tertarik masalah stunting ini, dan saya kepikiran sekali dengan isu stunting ini, jalan keluarnya harus seperti apa untuk khususnya di dunia perikanan, bisa ada impactnya apa ke dunia perikanan guys. Makanya saya berpikirnya BUMDes ini benar-benar harus kita gerakkan guys. Kita gerakkan untuk mereka beli freezer, kemudian beli ikan. Itu luar biasa guys dampaknya guys. Bayangkan satu desa kita bisa distribusikan 500 kilo satu desa untuk mungkin 1 minggu. Di Indonesia ini ada berapa juta desa guys ya? Nggak tahu sih, aku nggak punya datanya, kalian kan nggak punya data.
tolong dibantu guys. Kalau misalkan kalian tahu jumlah desa di Indonesia ini ada berapa guys. Nah 500 kilo satu desa untuk 1 minggu lah estimasinya habis. Bayangkan kali 1 juta aja udah berapa juta ton yang kita bisa habiskan, yang bisa kita serap dari nelayan kita guys. Nelayan tidak akan menangis seperti sekarang guys. Seperti yang tadi saya katakan, harga ikan layang di pelelangan itu 5.000, harga ikan tongkol 6.000 guys. Kenapa saya bilang nelayan menangis? Karena harga murah sekali untuk harga ikan guys. Ya balik lagi ya, itu merupakan rezeki untuk umat, untuk kita semua, tapi merupakan tangisan ya guys ya buat para nelayan kita guys. Kalau kalian ingat, kalau kalian tidak lupa, kita itu besar karena pesisir guys. Coba kalian ketika naik pesawat, kalian pernah lihat pusat kota pasti ada di pesisir guys. Semua yang ramai pasti ada di pesisir guys. Semua pemukiman di Indonesia pasti ada di pesisir guys. Karena apa guys? Kita hidup dari pesisir guys. Baru kemudian kita bisa bangun kota. Kalian kalau nggak percaya, kalian naik pesawat, kalian lihat semua di pulau-pulau di Indonesia pasti pesisirnya dulu yang maju guys. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya udah naik pesawat, udah saya amatin ya. Bukan sombong, ini cuma infoin aja guys ya. Jadi mungkin harapan gang ikan yang terbesar itu pastinya perikanan Indonesia harus maju ya guys ya. Kita punya hasil perikanan, alhamdulillah kita banyak juga mempunyai eksportir perikanan yang hasilnya juga sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia guys. Mungkin itu aja yang Kang Ikan bisa sampaikan guys ya. Kalau kalian pengen kalau kalian pengen usaha ikan, jangan lupa usaha, jangan takut. Terus kalian harus mulai dari kecil, dari tetangga guys. Kalian jualan ikan itu tetangga dulu, kemudian teman-teman, kemudian kalian bikin gudang, kemudian kalau kalian punya rezeki kalian bikin pabrik, kalian bisa ekspor hasil perikanan Indonesia. Gak susah guys. Sekarang banyak trader dari asing itu masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian butuh buyer, kalian insya Allah pasti bisa dapat. Yang penting apa guys? Kalian punya produk guys. Kalian bisa show ke buyer, ini loh ikan saya, ini loh produk saya, gitu kan. Jadi kalian semua ada step by stepnya guys ya. Jangan kalian baru memulai usaha kalian langsung pengen ekspor gitu. Jadi pelan-pelan dulu guys, banyak yang harus dilewati. Mungkin itu aja dari Kang Ikan ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan guys. Alhamdulillah ekspor juga guys ya. Gitu.